Bung Mahfud, Mas Icang, selepas dari kunjungan kenegaraan Presiden Pak Prabowo Subianto ke Pakistan dan juga Rusia, ini Presiden Pak Prabowo Subianto langsung mengunjungi lokasi bencana di Pulau Sumatera. Iya, tadi pagi tuh kan beliau tiba di Kuala Namu ya. Setelah melakukan kunjungan luar negeri selama lebih kurang 4 hari ya. Dengan mungkin 1 hari full itu di udara itu. Langsung menuju bencana lagi. Dan saya lihat Pak Gup Mualem udah mulai semringah mukanya. Udah mulai ya. Kemarin kan sempat agak ya muram lah ya. Betul. Waktu wawancara dengan Najwa Shihab sampai nangis-nangis. Dan sekarang udah lebih rapi, brewok udah dicukur sekarang. Aduh, oke, Mas Icang, kita sapa terlebih dahulu ini sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali, ayo kita ngulik politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, dan kali ini merupakan episode Breaking Politik sepekan, di mana kita tidak akan membahas isu-isu yang spesifik, tetapi kita akan membahas topik-topik atau isu-isu yang dalam satu pekan ini mendapatkan banyak sekali sorotan. Dan tentu saja di BPS, tempat diskusi saya yaitu Bung Mahfud, nggak pakai MD, dan juga Mas Icang tentu saja. Halo Bung Mahfud, Mas Icang. Buat ya. Ya, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Icang dan Bung Mahfud, seperti tadi yang juga sudah saya sampaikan, sudah saya paparkan begitu ya, bahwa di episode kali ini merupakan episode Breaking Politics sepekan, dan beberapa ini pemberitaan yang sudah saya catat mendapat cukup banyak sorotan di pekan ini. Saya akan rincikan terlebih dahulu untuk pemberitaan-pemberitaannya. Ini yang pertama tadi juga sudah menjadi pemantik kita di awal ya, diskusi kita di awal, yaitu adalah kunjungan kenegaraan Presiden Pak Prabowo Subianto ke Pakistan dan juga Rusia, di mana memang ini juga cukup mendapat sorotan, menjadi diskursus, juga menuai pro kontra ya Mas ya, karena diplomasi luar negeri yang dilakukan Pak Prabowo ini di tengah-tengah tanah air. Situasi yang lagi muram di Aceh ya. Betul sekali. Dan juga ini kita akan bahas terkait dengan kinerja dari KPK ini yang mentersangkakan lagi-lagi ya. Betul, Bupati Lampung Tengah yang kita udah 3 kali mungkin bahas ini. Rutin kali ya kita membahas APK OPT ini ya. Iya ya, sebelumnya ada Riau dan Ponorogo. Betul sekali. Dan ini juga adalah topik pembahasan kita rutin karena memang dalam pekan-pekan sebelum pekan ini juga menjadi sorotan, mendapatkan perhatian, yaitu konflik internal PBNU. Masih bergulir. Titik terang ya. Dan makin terus sepertinya. Betul sekali. Menuju deadlock itu. Ulikannya nanti ya Mas ya. Dan selanjutnya ini juga ada tragedi kebakaran maut di gedung Teradron yang menewaskan 22 orang, di mana memang topik tersebut juga menjadi banyak mendapatkan sorotan ya, memunculkan banyak spekulasi juga terkait dengan terjadinya kebakaran Teradron ini. Dan selanjutnya ini juga ada mobil MBG yang menabrak SD di Cilincing, Jakarta Utara saat antar makanan ke sekolah. Korban luka murid dan juga guru ini berjumlah 22 orang. Supir sudah diamankan, Mas Icang dan Bu Mahfud, dan kasus ini juga sudah dalam tahap penyelidikan seperti itu. Untuk topik yang pertama ini yang kita akan dalami ulikannya dari Bung Mahfud dan juga Mas Icang, saya minta ini terkait dengan kunjungan kenegaraan Presiden Pak Prabowo Subianto ke Pakistan. Ini yang dilakukan pada tanggal 8-9 Desember. Kemudian dilanjutkan dengan diplomasi luar negeri Pak Prabowo ke Rusia, dilakukan 10 Desember. Kemudian tanggal 12 Desember beliau hadir ke lokasi bencana untuk meninjau bencana 12 Desember. Tepat hari ini kita melakukan syuting atau tapping begitu ya. Kalau misalnya saya baca nih Mas di berbagai media begitu, saya catat Bung Mahfud juga, ini pertemuan tersebut membahas pendalaman kemitraan strategis Indonesia Rusia tentu saja, tapi di sisi lain nih Mas,
masyarakat begitu menilai bahwa aduh nggak ada urgensinya nih diplomasi luar negeri tersebut dilakukan gitu, karena memang yang lebih urgensi adalah bencana yang harus juga diperhatikan oleh kepala negara. Nah, Mas Icang dan juga Bung Mahfud, yang saya ingin kemudian tahu ulikan lebih dalamnya ini mulai dari diplomasi luar negeri Pak Prabowo yang ke Rusia, kemudian juga kembalinya Pak Prabowo ke lokasi bencana, ulikan ya Bung Mahfud dan juga Mas Icang seperti apa? Monggo. Jadi kan yang pertama kan ke Pakistan tuh ya. Betul. Itu memang sudah lama. Agendakan ya. Betul. Kan kalau ingat mungkin kita itu ada dua occasion ketemu dengan PM Sebes Syarif itu pertama di Bung, ajang G8 ya, yang di Kairo itu. Ya, di Mesir ya. Mesir, lalu juga yang kedua itu ketika Gaza Peace Summit yang di Mesir juga itu. Waktu itu sudah mengundang. PM-nya ini kan yang kalau ingat waktu ada Donald Trump, beliau kan kayak memuji lah. Ini sosok yang paling cocok penerima Nobel Prize, Peace Prize ini Donald Trump. Ini PM-nya ini, Bung. Dan memang terlihat sih ketika Pak Prabowo yang agak unik sempat mengutip puisi katanya dari Indonesia. Apa tuh? Pak Sapardi Djoko Damono. Dan ini kan kebetulan juga dosen saya dulu gitu ya. Tapi saya cek nggak ada, tapi mungkin saya aja mungkin yang nggak ketemu gitu ya, bahwa ketulusan itu melahirkan kehangatan katanya. Itu kan terbukti katanya nggak pakai protokoler yang gimana-gimana, tapi kalau tulus jadi hangat ya kan. Dan Pak Prabowo memang disambut dengan ini, Bung. Oh, dia diiringin 6 jet gitu ya? 6 jet gitu kan, datang ke Islamabad gitu kan ya. Dan ketika di bandara itu disambut langsung oleh dua pemimpin tertinggi Pakistan, Bu. Presiden sama PM-nya ya? PM-nya sekaligus gitu kan. Dan memang kalau kita lihat pembicaraannya itu yang menarik, Pakistan menawarkan ini, Bung, tenaga ahli kesehatan. Dokter, akademisi, profesor untuk membantu Pak Prabowo kan ingin ini yang menciptakan banyak dokter baru, spesialis segala macam itu kan. Dan kalau yang habis itu kan ke Rusia, itu banyak sih sebetulnya. Karena kan mereka ketemu sekitar 3 jam, paling sempat introduksi ke publik, ke wartawan sekitar 20-an menit gitu kan. Cuman saya mencatat memang ini pertemuan yang memang mengukuhkan mungkin ya, relasi kita dengan Rusia itu memang sedekat itu. Kan belum lama kan Pak Prabowo itu ke Saint Petersburg itu, Bung. Jadi ada acara SPIF itu, Economic Forum, ketemu lagi ya kan. Terus kali ini tuh yang menarik buat saya ada 3 poin dengan Pak Putin itu. Yang pertama adalah Pak Putin menawarkan gandumnya, Bung. Menambahkan ekspor gandum ya? Betul, ke Indonesia. Ini menarik sekali. Gimana tuh, Mas? Di tengah kita itu udah deal sama Amerika. Soal pembelian gandumnya Amerika, gitu kan. Yang kedua itu soal pembangunan PLTN. Nuklir ya? Nuklir, yang mana itu kalau nggak ada aral melintang ya, tahun 2027 akan dibangun di Sumatera, di Bangka Belitung mungkin, dan di Kalimantan di Kalbar. Tapi belum ada detailnya, Bung ya. Satu menariknya adalah bahwa selama ini kan negara Barat, lewat Prancis, lewat Jepang juga yang afiliasi ke Barat itu, yang lebih aktif untuk membimbing Indonesia soal nuklir dan ini. mengembangkan nuklir. Tapi nggak pernah mereka itu ngomongin soal dana, Bung. Jadi lebih ke mungkin riset-riset gitu kan. Nah, Rusia ini bersedialah itu. Lebih satu langkah lebih maju lah. Betul, untuk ya minimal menalangi dulu mungkin. Ini kan sebuah isu yang sebenarnya sangat krusial. Karena kita tahu kalau kita ngomongin nuklir itu nggak cuma buat energi, Bung. Iya, salah satunya senjata kan ya, Mas. Betul. Kalau pengayaan uraniumnya kita udah tahu caranya kan, tinggal ditingkatin aja gitu kan. Nah, menariknya lagi yang satu lagi itu soal pendidikan. Jadi sekarang itu kemarin tangani oleh Menteri Dikti Saintek kita, Pak Brian, dengan Mendiktinya Rusia soal penyetaraan ijazah dan gelar akademik, Bung. Jadi kalau Bung misalkan S2, S3 di Rusia, balik ke sini bisa kerja di sini, Bung. Jadi langsung nggak usah transfer ijazah. Karena setahu saya itu agak rumit tuh sebelumnya itu, nggak diakui gitu kan.
Sama juga kalau kita dari Indonesia gitu ya mau S2, S3 di Rusia itu bisa langsung aja. Jadi udah setara. Cuman yang poin pertama ini kok menariknya adalah bersamaan dengan Putin gitu ya, menawarkan gandumnya. Dan kita ada juga trade deal dengan Amerika, itu ada berita dari Financial Times, salah satu utusan dagangnya itu, namanya itu Pak Greer gitu kan, dia menyatakan bahwa Indonesia itu sudah mengingkari perjanjian trade deal sama Amerika dan terancam ini bisa batal katanya. Ini nggak ada rinciannya Bung di bagian klausul mana, tapi banyak pihak, terutama pengamat internasional, menduga terkait klausul yang sudah diteken sama Malaysia dan Kamboja. Yaitu ada klausul semacam jika negara bersangkutan melakukan FTA atau foreign trade agreement gitu ya, itu Amerika bisa ngecek apabila perjanjian dagang ini merugikan Amerika, nanti bisa berkonsultasi, dan kalau misalkan dalam pembicaraan itu nggak beres juga, Amerika itu bisa membatalkan deal yang sebelumnya, Bung. Dan menerapkan biaya yang tinggi ke yang bersangkutan. Nah, Malaysia itu sudah taken ini, Bung. Kita belum. Dan banyak pihak juga mengapresiasi kali ini langkah dari Indonesia yang waktu itu ya ditengarai dilakukan oleh Pak Airlangga Hartarto. Jadi yang kita sudah semacam oke aja, sekarang tunggu dulu. Nggak semudah itu Ferguson gitu kan. Akhirnya intinya kita menahan diri dulu untuk deal dengan Amerika. Sementara Pak Prabowo di Rusia itu dijanjikan gandum oleh Pak Putin gitu loh. Jadi ini menarik nih. Dan berkaitan pula dengan setelah pulang dari Rusia itu, Pak Teddy Seskap itu sempat mengabarkan Pak Prabowo juga ditelepon oleh MBS Bin Salman, Pangeran Arab Saudi. Ya normatif sebenarnya, menanyakan soal gimana kampung haji di Arab Saudi, soal bencana juga turut berbelasungkawa. Tapi saya jadi ingat soal geopolitik, Bung. Oh, itu Mas. Pakistan itu kan punya nuklir, Bung ya. Iya. Dan yang nge-backup dana segala macam itu Arab Saudi sebenarnya. Dan kita tahu Pakistan dan Rusia selama ini kan sebenarnya negara yang dianggap musuhnya Barat, Bung. Betul. Dan kita tahu juga Pakistan kan itu sama Indonesia memiliki umat Islam terbesar di dunia ya. Sekitar 500 juta Muslim itu ada di dua negara ini, Bung. Apalagi kita kan juga sama Pakistan ikut ini kan menaikkan sebagai semacam negara penjamin perdamaian Gaza itu loh. Pakistan juga ikut di situ, kita ada di situ, dan memang menariknya memang setelah habis kunjungan ini langsung Pak Prabowo ke lokasi bencana. Ini kan mungkin menjawab ini ya semacam kritikan bahwa kok lagi bencana malah keluar negeri lagi gitu betul kan. Sekali. Tapi yang menarik buat saya ini adalah ketika pengakuan Pak Prabowo ketika di depan Pak Putin soal kunjungan ke Rusia itu sebenarnya short notice katanya atau dadakan gitulah semacam itu. Dan saya cuma bisa menduga gitu ya karena 3 jam ngobrol itu kan lama gitu ya. Ada hal yang urgen mungkin, Bu. Yang mengharuskan Pak Prabowo memang hadir ke Rusia. Karena kan Pak Prabowo juga mengucap ingin berkonsultasi dengan Pak Putin langsung gitu ya. Terkait apa kita nggak tahu. Kita tahu kan juga di dunia sekarang lagi bergejolak ya. Banyak hal-hal yang nggak akan kita sangka-sangka kejadian ke depan gitu kan. Betul. Ya tapi akhirnya langsung ke Kuala Namu, langsung ke kalau nggak salah ke Bener Meriah dulu ya. Sama Tamiang, sama Takengon gitu. Nah gimana Bung, ada tulisan apa di situ, Bung? Nah, kalau misalkan kembali ke Aceh, kan lagi ramenya sekarang ini, Mas. Kabarnya nih Gubernur Aceh, Mualem ya, mengaku mendapatkan kabar katanya, Mas. Mengaku mendapatkan kabar burung bahwa di Bener Meriah ini sejumlah 80 ton bantuan itu hilang katanya, Mas. Namun Mualem juga mengaku ini belum jelas kabarnya kan. Makanya dia memerintahkan TNI maupun Polri untuk menyelidiki lanjut lah terkait hal ini. Tapi di sisi lain, soal kabar ini juga dibantah, Mas, oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Mas. Jadi Bupati maupun Kepala Pusat Data Informasinya juga membantah lah bahwa segala sesuatu bantuan
posko gitu kan, yang keluar itu udah tercatat rapi, Mas. Oke, berarti nggak hilang berarti. Pengakuan pemerintah bener meriah, nggak ada yang hilang itu, Mas. Jadi kelanjutannya seperti apa, bener tidaknya seperti apa, mungkin ada penjelasan lagi, Mas. Gitu kan. Karena kan Mualim sendiri sudah memerintahkan TNI Polri tadi. Oh iya. Ya, tapi memang itu ya, ketika saya lihat videonya di situ itu Pak Prabowo terlihat juga udah mulai mungkin ngeh ya soal kompleksitas bencana. Bahkan sempat meminta maaf bagi mungkin beberapa warga yang belum terjangkau pemerintah gitu. Itu kan sebuah gestur rendah hati ya dari Pak Prabowo. Kan kita juga memang inilah ya, ini kita tahu ini bencana yang luar biasa. Betul. Bahkan PM Thailand pun juga melakukan hal yang sama, Bung. Dia meminta maaf bahwa gagal dalam menangani bencana, bilang kayak gitu. Padahal kan kita tahu korbannya nggak sebanyak kita, Bung. Betul. Jadi memang semua itu punya limit gitu loh. Dan harus kita akui, kita nggak perlulah nutupin itu gitu ya. Bahkan kalau kita mengusung dan nggak menyangkal kebenaran gitu, kita jadi tahu di mana masalahnya gitu kan. Tapi tadi kembali ke Pak Mualim itu. Saya kan sempat nonton pas wawancara sebelumnya Najwa gitu kan, itu kan sangat muram ya. Sampai menangis ketika habis dia cerita ada bupati yang karaoke di Medan katanya. Jadi agak kasihan sebenarnya Pak Mualim nih, Bung. Beberapa anak buahnya agak-agak balelo gitu lah ya. Tapi kemarin, tadi pagi gitu ya, terlihat udah agak ada senyumnya lah. Ingat Pak Prabowo datang lagi ke lokasi bencana. Ya, Mas Icang, ini juga semoga dengan kehadirannya Pak Prabowo kemudian ke lokasi bencana juga tentu saja akan memberikan angin segar kepada ya khususnya kalau tadi kan langsung dirasakan ya. Sama pejabat petingginya nih, pemilik kebijakan di daerah tersebut, yaitu gubernurnya langsung begitu aja udah merasa langsung kayak ada angin segar saat didatangi oleh Pak Prabowo. Itu ini juga penting ya, kehadiran itu penting gitu. Karena memang itu ngaruh ke mental orang-orang yang pasti lagi down. Kayak dukungan moralitas ya. Betul, ngerasa ada perhatian gitu. Gitu. Oke, dan selanjutnya untuk topik-topik yang lain ini juga kita rasanya harus jeda di segmen yang ini karena kita akan melanjutkan ulikan di segmen yang selanjutnya. Bung Mahfud dan juga Mas Icang, sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, tadi ngutik sempat terjeda ini pembahasan mengenai kunjungan Presiden Pak Prabowo ke lokasi bencana, Bung Mahfud dan juga Mas Icang. Beliau tadi sempat ya kita juga utarakan begitu dari Mas Icang bahwa Pak Prabowo juga meminta maaf seperti itu. Kemudian katanya banyak yang belum terjangkau. Terutama untuk penyaluran donasi begitu ya Mas ya, logistik begitu. Tapi yang menarik di sini Mas Icang dan juga Bung Mahfud, di sisi lain yang juga saya soroti begitu ya Mas ya, ini adanya atau mungkin fokusnya pemerintah begitu ya terkait dengan rehabilitasi pasca bencana itu juga rasanya cukup penting dan urgent juga seperti Mas dan ya. Itu kan long term game ya, jangka panjang. Dan menurutku sih sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh ya untuk melihat contoh yang mungkin Kita sempat punya loh waktu dulu pasca tsunami Aceh, Bung. Itu Mas? Itu namanya Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD dan NIAS atau BRR Aceh NIAS. Itu sebuah badan setingkat kementerian dibentuk oleh Pak SBY ya, waktu itu April 2005 sampai dengan April 2009. 4 tahun ya. 4 tahun ini ad hoc, Bung. Tapi benar-benar full time di situ, Bung. Dia punya kantor pusat di Banda Aceh, cabangnya di Nias, dan juga perwakilan di Jakarta. Dan ini banyak pihak mengakui sebuah upaya yang cukup berhasil gitu ya dalam membangun ulang Aceh dari porak-porandanya gitu kan.
Dan banyak yang bersepakat, Bung, Neng Tia, bahwa kuncinya itu ada di satu sosok, itu namanya Pak Kuntoro Mangkusubroto, almarhum, baru meninggal 2023 kemarin, disapa dengan Pak Kun. Ini adalah seorang teknokrat, birokrat, yang mungkin one of the best menurutku di era reformasi sih. Jadi beliau ini S3-nya aja, Bung, itu tentang keputusan, Bung. Decision making. Itu ada ilmunya ternyata. Pas saya cek, memang bedanya apa ini ya dengan keputusan dalam manajemen gitu yang biasa. Ternyata karena dia ini background-nya itu ITB, Bung ya. Jadi ilmu decision making ini itu dipadu dengan matematika, statistik, komputasi dan ekonometri, Bung. Jadi sangat terukur betul inputnya berapa, outputnya berapa gitu kan. Dan banyak yang juga berpendapat, Bung, bahwa Pak Kun ini nggak cuma jago gitu ya, punya kompetensi yang kaliber tinggi, namun juga punya integritas yang sangat mapan juga, dan juga yang paling penting, Bung, yang membedakan dia dengan yang lain adalah low profile, Bung. Jadi kita mungkin jarang ya, dan bahkan mungkin orang banyak yang lupa. Tapi kalau ditanya para ini yang terlibat dulu, termasuk Sudirman Said, itu salah satu dimentori oleh beliau gitu, luar biasa. Jadi kita kasarnya apa ya, nggak perlu jauh-jauh untuk mencontoh blueprint yang udah pernah ada, yaitu dengan menoleh kembali ke BRR Aceh. Yang saat itu kita ingat, Bung, karena ini kan kita buka bantuan internasional ya, itu mungkin angkanya sampai ratusan triliun, Bung. Ditambah dengan anggaran kita mungkin puluhan triliun, tapi kita kan apa ya, kayaknya sih seingatku nggak pernah ada tuh isu-isu yang miring lah soal bantuan-bantuan itu. Pasti ada ya di lapangan, kita nggak bisa kontrol semua, tapi secara umum BRR Aceh Nias ini sangat berhasil dalam memulihkan Aceh dan Nias dari gempa tsunami Aceh 2004. Gitu kan. Iya, semoga juga ide yang disampaikan sama Mas Icang ini juga bisa ditampung sama pemerintahan di era Pak Prabowo ya, karena memang pasti para korban tentu saja yang terdampak bencana ini juga punya trauma yang sangat besar dan sangat luar biasa ya, begitu, kita Mas aja ya. Mungkin nggak pernah ngalamin banjir sedikit ya, yang cuma ya masuk ke rumah aja kita seharian itu kan udah cranky banget udah moodnya berantakan banget tuh. Kalau ada orang ngomong salah dikit kita udah kesel aja gitu. Apalagi mereka rumahnya hancur, anaknya meninggal, lumpur di mata mana-mana, pencariannya itu hilang gitu kan, nggak jadi panen, pasti mereka hancur lah gitu ya. Iya. Semoga memang rehabilitasi pasca bencana ini juga menjadi salah satu concern pemerintah yang bisa difokuskan, begitu ya. Dan kita akan next ini, Mas, ke beberapa topik yang juga dalam satu pekan ini mendapatkan juga cukup banyak sorotan. Begitu, ini salah satunya adalah kinerja dari KPK. Yang kemudian mentersangkakan Bupati Lampung Tengah, yaitu Bapak Ardhito Wijaya, yang kembali menyeret daerahnya ke pusaran korupsi, karena ini ternyata bukan yang pertama di Lampung Tengah. Back to back. 3 kali ya kalau nggak salah ya. 3 kali dengan Pak Ardhito ini ya. Ya, betul, terhitung 3 kali. Nah, kalau untuk Pak Ardhito, ini KPK menetapkannya sebagai tersangka penerimaan suap proyek pengadaan barang dan jasa senilai 5,75 miliar rupiah, dan juga dalam OTT yang dilakukan oleh KPK ini turut menahan adik kandung dari Pak Ardhito. Ini KPK juga menemukan aliran dana yang kabarnya untuk melunasi utang kampanye katanya, dan ini juga KPK menyita uang tunai dan juga logam mulia. Sementara perilaku Pak Ardhito ini saat penangkapan ikut menuai kontroversi begitu, apalagi yang genit ya sama wartawan. Bung Mahfud, terkait ini dan Mas Icang. Ada cerita apa, Bung, dengan OTT yang Lampung Tengah kali ini, Bung? Ini baru ya, kasus baru. Jadi kan beberapa hari ke belakang itu kan, isu OTT KPK ini di Lampung Tengah udah santer, Mas. Sejak 8 Desember. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2025 itu KPK melakukan penggeledahan, Mas. Di rumah ya? Salah satunya itu di rumah Bupati Lampung Tengah. Jadi siapa? Ardhito Wijaya.
Nah, di situ KPK mengamankan sejumlah uang 133 juta dan juga sejumlah 850 gram emas. Ya, 100 M lebih itu ya kalau dirupiahkan. 6 M lebih itu. Dengan sekarang gitu kan. Juta lebih sekarang per gram kan. Betul. Kemudian pada tanggal 10-nya nih, 10 Desember 2025 itu KPK menetapkan Ardhito Wijaya sebagai tersangka, Mas. Ardhito ditetapkan bersamaan dengan 4 orang lainnya. Tadi disebutkan adiknya yang bernama Ranu Hari Prasetyo, kemudian anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Ricky Hari Saputra, dan juga PLT Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah, yang namanya Anton Wibowo. Kemudian yang terakhir ini dari pihak swasta, Mas. Yang namanya itu Lukman Samsuri. Ya, itu mereka perannya apa aja itu? Jadi dalam kasusnya ini diduga ini mengenai pengkondisian pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintahan lagi-lagi Lampung pengadaan Tengah. barang jasa. Betul. Paling empuk itu Bung kayaknya. Iya sekali, Mas. Jadi sejak dilantik pada tahun 2025, Februari 2025 ya, dilantik, Bupati Lampung Tengah ini memerintahkan anggota DPRD tadi yang bernama Ricky untuk mengkondisikan, Mas, siapa yang akan menjadi pemenang dalam pengadaan itu, ya? proyek barang dan jasa. Itu proyek pekerjaan apa itu? Itu di situ KPK, menurut KPK ini berbagai dinas, Mas. Macam-macam. Jadi di berbagai dinas lah. Kemudian dalam perkembangannya, hasil dari pengkondisian ini Bupati mendapatkan fee kurang lebih 5,25 miliar, Mas. Wow. Jadi sepanjang periode Februari sampai November, beliau ini mendapatkan 5 M Baru lebih. 9 bulan ya. Betul. 5 M. Belum setahun menjabat, jadi sudah gencar-gencarnya ini balik modal, Mas. Usaha balik modal. Yang tadi dikatakan oleh Mbak Tia kan, tadi 5,25 ini, Mas, dipakai untuk melunasi hutang kampanye, katanya. Menurut KPK gitu, Mas. Jadi selama periode itu, Februari sampai November, Bupati Lampung Tengah ini mendapatkan dana melalui anggota DPRD tadi, yang bernama Ricky, dan juga adiknya nih, Mas. Nah, bukan cuma pengadaan di berbagai proyek juga, Mas. Ada juga yang lebih spesifik khususnya, Mas. Jadi, tadi dikatakan 5,75 ya. Ternyata selain itu, Bupati Lampung Tengah ini memerintahkan PLT Bapenda yang bernama Anton Wibowo untuk lagi-lagi, Mas, mengkondisikan siapa yang akan menang dalam pengadaan alat kesehatan, Mas. Kok sama ya dengan yang kemarin Ponorogo kan? Rumah sakit ya kalau nggak salah kan? Emang empuk di situ mungkin ya, Mas. Empuk karena memang setahu aku memang gampang dimaaf harganya itu. Betul sekali. Itu kan. Jadi hasil dari pengkondisian itu, Bupati Lampung Tengah mendapatkan fee, Mas. Mendapatkan fee dari Lukman Samsuri yang selaku Direktur PT LKK Mandiri. Oh, yang swasta ini Swasta ini yang dimenangkan oleh tadi Bapenda, Mas. Tersebut. Yang menariknya lagi, Mas, gitu kan. Jadi bukan hanya korupsinya yang disorot gitu kan. Ternyata kita ketahui bahwa pada 9 Desember itu kan Hari Kordia, Mas ya. Hari Korupsi Dunia ya. Hari Anti Korupsi Sedunia. Tanggal 9 Desember. Betul, yang dimana Bupati Lampung Tengah ini menghadiri, Mas, acara tersebut. Ya ampun. Kemudian melakukan seremoni pelepasan burung merpati gitu kan. Luar biasa. Besoknya di OTT KPK. Ini gitu. agak-agak mirip Bupati Ponorogo ya. Yang 2 minggu sebelumnya itu ke KPK untuk audiensi tata kelola anti korupsi. Iya. Mirip-mirip ini. Mirip-mirip. Ya. Terus bukan hanya menghadiri Hari Kordia ya, kemudian ternyata jadi paginya menghadiri Hari Kordia, itu siangnya melakukan pengajian, Mas. Bayangkan gitu kan, melakukan kegiatan yang cukup mulia, besoknya kena kasus KTT KPK gitu kan. Dan gak berhenti di situ, Mas. Batia setelah digelandang ke Jakarta nih, dibawa ke Jakarta pada tanggal 11 Desember. Jadi kan KPK melakukan konferensi ya. Nah, setelah melakukan konferensi pers itu Bupati ini mau dibawa ke rutan KPK. Nah, dalam perjalanannya ke mobil ini kan
dimintai keterangan lah oleh wartawan. Bukannya menjawab gitu kan, bukannya menjawab apa yang ditanyakan oleh wartawan, Ardhito ini malah tersenyum kemudian mengatakan, kamu cantik hari ini. Ya, wartawan itu Mas. Jadi apa ya, seperti kalau saya sih menilainya ini udah hilang urat malu ya Mas. Iya, nggak tahu malu itu. Udah gak tahu malu, jadi udah melakukan tindakan yang tercela, kemudian ditambah dengan menggoda jurnalis perempuan. Tuh. Di dalam mobil juga masih dalam cengengesan Mas. Wah itu. Jadi gimana kita nggak gregetan gitu ya. Betul. Dan ini kan yang pertama kali juga di Lampung ya Bung ya. Betul sekali. Jadi ini itu udah tadi yang disinggung Mbak Tia, ini udah ketiga kalinya Mas. 3 kali ya. Jadi itu udah terjadi pada tahun 2008, kemudian terjadi lagi pada 2018, dan yang terbaru ini Bupati Ardhito Wijaya. Itu Mas. Dan kalau nggak salah juga minta fee berapa persen tuh Bung? Jadi minta fee-nya ini dalam proyek Bupati Lampung Tengah ini mematok fee 15 sampai dengan 20% Mas. Wah, berarti naik tuh dari yang kasus yang kita bahas kemarin ya. Jadi awalnya tuh 5%. Iya, Riau kan berapa tuh? Yang dibilang 7 batang. 7 batang. Kodenya ya. Betul, habis itu kan Ponorogo itu 10% saya ingat dari pembangunan rumah sakit kan. Ternyata inflasinya ngaruh juga ke ini ya, fee korupsi ya. Iya betul. Luar biasa. Oke. Dan terkait dengan pentersangkaannya KPK, kalau misalnya saya lagi-lagi mungkin ya ini kan di tengah bencana memang begitu ya, tapi ternyata KPK juga nggak berhenti bergerak begitu. Tapi kalau misalnya saya highlight di sini, KPK juga ternyata cukup memberikan atau mengeluarkan kembali taringnya begitu sih. Itu sih yang saya soroti begitu ya. Dan kita akan berlanjut ini ke topik yang selanjutnya. Kita akan membahas juga topik yang sebelum-sebelumnya mendapatkan sorotan. Di pekan ini juga masih mendapatkan sorotan, yaitu konflik internal dari PBNU, di mana ini kalau misalnya saya lihat ini masih sengit begitu ya, masih belum juga menemukan titik terang, padahal rapat pleno pada tanggal 9 Desember itu sudah dilakukan begitu. Dan saya ingin ulikannya dari Bung Mahfud dan juga Mas Icang ini terkait dengan perkembangan dari pemberitaan konflik PBNU yang saat ini terjadi. Bagaimana ulikannya, Bung? Sequelnya NU ini seperti apa? Bertambah lagi ya polemiknya ini mengenai NU. Yang terbaru tadi disebutin Mbak Tia itu sudah ada rapat pleno ya Mas dari jadi Suriah PBNU atau Raisam ya, itu mengadakan rapat pleno yang di Sultan ya? Ya, yang di Hotel Sultan di Jakarta pada 9 Desember kemarin, yang dimana hasil rapatnya itu memutuskan atau mengangkat Kiai Haji Mustafa Zulfa sebagai penjabat ketua umum sampai dengan muktamar selanjutnya Mas. Tahun depan berarti ya? Rencananya sih begitu Mas. Jadi dengan adanya penjabat ketua umum ini, rencananya muktamar ini akan dipercepat Mas. Namun di pihaknya Gus Yahya selaku ketua PBNU hasil muktamar Lampung ini menolak Mas. Jadi situ pihak Gus Yahya menilai ini nggak sah lah secara aturan maupun secara ADART gitu kan. Nah, dalam perkembangannya, Gus Yahya juga tadinya tuh akan mengadakan rapat pleno juga. Tandingan lah gitu pleno, tandingan lah mungkin di tanggal 11-nya Mas. Namun dalam perkembangannya, Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahyar ini nggak datang Mas di rapat pleno yang diadakan oleh Gus Yahya. Maka dari itu Gus Yahya menggantilah dari tadinya rapat pleno menjadi rapat koordinasi. Kita bisa lihat bahwa di sini Gus Yahya cukup mengikuti aturan lah ya. Oh, coba taat asas ya. Betul, di mana rapat pleno ini harus ada 2 unsur ya. Harus ada Suriah PBNU dan juga ketua PBNU-nya itu sendiri gitu kan. Kemudian Gus Yahya sendiri juga terbuka Mas mengenai muktamar ini gitu kan. Beliau tuh mengatakan bahwa ya kalau muktamar tidak masalah menurut dia gitu kan, selama asasnya itu terpenuhi tadi Mas. Ada Roisam dan juga ada
Ketum PBNU. Oke, sebelum melanjutkan ulikan terkait dengan konflik internal dari PBNU, ini rasanya kita harus jeda terlebih dahulu, Bung Mahfud dan juga Mas Ica. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kita akan melanjutkan kembali ini ulikan terkait dengan dinamika internal dari PBNU yang tadi sempat terjeda di Bung Mahfud. Silahkan Bung Mahfud dilanjutkan kembali. Ulikannya, tadi itu menolak ya. Jadi kubu Gus Yahya menolak gitu kan. Nah, penolakan ini juga bukan cuma datang dari eksekutifnya PBNU. Jadi penolakan juga datang dari Mustasyar ya. Dewan Penasihat berarti ya. Tertinggi lah ya. Itu yang sepuh-sepuh itu Bung ya. Gitu kan. Salah satunya ini Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, beliau ini mengatakan bahwa rapat pleno yang diadakan pada 9 Desember itu juga tidak sah secara konstitusional organisasi. Kemudian di satu sisi ini Ma'ruf Amin menilai bahwa Rois Am ini sebagai legislatifnya NU ya. Ini mungkin memiliki kewenangan dalam mengawasi, namun tidak sampai dalam proses pemakzulan, Mas. Jadi tidak punya kuasa sampai ke situ lah, menurut Ma'ruf Amin. Itu udah di luar limitnya dia ya. Betul sekali. Kemudian Pak Ma'ruf Amin ini juga menilai bahwa rapat pleno yang diadakan kemarin itu tidak hanya melanggar secara aturan, juga bertentangan dengan tradisi yang sudah dipegang NU selama ini, Mas. Yaitu di mana kalau misalkan ada suatu permasalahan, itu harusnya diselesaikan lewat muktamar luar biasa atau diserahkan kepada sesepuh Kiai NU, Mas. Berarti memang pleno ini dianggap mengabaikan marwah dan rekomendasi dari para sepuh ini gitu ya. Betul sekali. Yang dimana kita ketahui bahwa pada 6 Desember ya, para mustasyar atau kiai sesepuhnya ini melakukan pertemuan ya, Mas. Yang di Tebu Ireng itu. Betul, yang di Tebu Ireng ini. Yang salah satunya itu rekomendasinya bahwa jangan dulu ada pleno lah sebelum proses atau dugaan pemakzulan ini beres gitu kan. Tapi kan dalam perkembangannya ini terabas aja, Mas. Rekomendasi atau dauhnya para sesepuhnya ini tidak dihiraukan lah ya, gitu kan. Dan agak-agak menarik lagi, Bu. Apa itu? Kehadiran Menteri Agama di situ. Nah, itu dia di rapat pleno yang 9 Desember ya. Menteri Agama ini nggak tahu, Mas, kapabilitas sebagai atau apa di situ ya. Sebagai apa gitu kan hadir di dalam rapat itu. Dan itu kan berarti kayak semacam unsur pemerintah yang ada dalam pusaran konflik organisasi gitu. Yang harusnya pemerintah ini hindari gitu kan. Biarlah polemik ini diurus secara internal gitu ya. Malah Menteri Agama ini hadir gitu loh. Itu agak aneh sih menurut agak janggal ya. Agak janggal di situ. Dan satu lagi yang menarik adalah PJ-nya ini kan itu ponakannya Ma'ruf Amin, Pak Kiai Ma'ruf Amin sendiri. Dan dia mengklaim ini ya dapat restu dari Ma'ruf Amin kalau nggak salah ya. Apakah benar demikian adanya, Bung? Jadi PJ ketumnya ini kan mengklaim tuh. Mengklaim, namun dalam perkembangannya ini dapat penolakan, Mas. Disanggah ya? Disanggah, dibantah oleh putrinya Ma'ruf Amin. Gitu. Berarti yang dibilang dapat restu dari Ma'ruf Amin itu tidak benar gitu. Ya? Betul, karena kan disanggah oleh pihak keluarganya sendiri gitu. Kemudian di satu sisi juga rame, Mas. Mantan ketum PBNU, Said Akil Siraj ya. Pak Said Akil. Pak Said Akil Siraj ini polemik ini gara-gara tambang, mending dibalikin aja deh konsesinya ke pemerintah gitu kan. Pernyataan Akil Siraj juga ditanggapilah, direspon oleh Ketum PBNU Gus Yahya bahwa permasalahan yang beredar di masyarakat mengenai tambang NU ini merupakan katanya sih manupering katanya. Manupering? Kata Gus Yahya begitu. Tapi udah rame banget tuh, Bung. Dan udah banyak yang mengiyakan ya. Kayak
Gus Ulil gitu kan, kemudian Mahfud MD juga, Mahfud sudah juga, bilang mengenai tambang gitu kan. Ya gimana kelanjutannya kan belum ada jelas juga Mas. Iya, makin menuju deadlock sih kalau lihat ya kayaknya nih konfliknya NU ini. Betul sekali. Iya, tapi mungkin kalau dari saya harapannya tentu saja dinamika internal dari PBNU ini juga bisa selesai ya gitu. Yuk, ini ada yang juga cukup urgent, yaitu bencana. Begitu, jangan ya itu tadi ya di tengah-tengah bencana masih aja sibuk dengan urusan internal ataupun konflik internalnya gitu. Dan ini Mas, kita akan bergeser ke topik yang selanjutnya yang juga ini masih mendapatkan sorotan dalam pekan ini. Tentu saja kami juga ingin menyampaikan duka yang mendalam terhadap korban jiwa yang terjadi karena adanya kebakaran di gedung Teradron Indonesia begitu di Kemayoran Jakarta yang mengalami kebakaran hebat pada 9 Desember yang lalu yang juga menewaskan 22 orang. Nah, perkembangan dari pemberitaan terkait topik ini adalah Direktur Utama telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas dugaan kelalaian yang menyebabkan kebakaran dan juga korban jiwa. Dan ini juga yang saya catat di banyak media begitu Mas ya, terkait dengan dugaan kebakaran dan juga adanya penghapusan data seperti itu juga katanya yang cukup banyak dapat sorotan, diskursus publik juga ini jadi menurut saya kasusnya Teradron ini kok jadi cukup rumit gitu. Kemana-mana ya, betul sekali dari ulikannya Mas Icang maupun Bu Mahfud terkait topik ini. Seperti apa, Mas? Yang pertama sih saya ketika melihat video ya beredar di medsos itu ya, pas evakuasi itu Bung, damkar lewat tangga yang darurat, itu terlihat bukan tangga yang standar itu ya. Satu itu. Dan miris ini terjadi di ibu kota ya. Iya kan, di Cempaka Putih yang mana ini kejadian di perusahaan teknologi gitu loh ya. Iya betul. Yang harusnya punya prinsip yang safety yang canggih gitu ya. Ini kan perusahaan penyedia layanan drone. Dan merupakan subsidi dari Jepang ya. Kalau mereka klaim sih sebagai perusahaan drone terbesar di dunia katanya nih Bung. Dan mereka juga sudah kasih statement yang dari pusatnya di Jepang itu mereka akan menghormati proses dan akan kooperatif gitu ya dalam proses hukum ini karena tersangkanya dirutnya tadi itu. Tapi again lah, saya ada cuman catatan dua aja di konteks ini. Ya gimana Mas? Yang pertama ini soal regulasi safety. Yang kedua itu soal tadi ya spekulasi soal penghapusan data gitu ya. Betul. Oke. Kalau yang pertama kan memang ini jadi concern kita semua ya. Bahwa gedung 6 lantai Bung, yang dimana menurut saksi mata gitu saya baca gitu ya, itu menyimpan baterai drone lithium Bung. Berarti ini adalah barang yang mudah terbakar. Yang harusnya masuk dalam kategori gedung berisiko tinggi gitu ya. Tapi kok cuma ada satu pintu aja. Dia nggak punya jalur evakuasi, nggak punya tangga darurat yang proper gitu ya, sampai-sampai harus selamatkan secara darurat oleh damkar itu kan. Dan memang 22 orang ini melayang sia-sia gitu loh, yang harusnya bisa dicegah gitu kan. Yang mirisnya lagi pas saya baca-baca keterangan dari ada tuh Dinas Penanggulangan Kebakaran Jakarta atau Galkar gitu ya, Pak Satriadi namanya, ternyata Bung, terdapat 694 gedung Jakarta itu tidak standar safety-nya. Hampir 700 gedung. Jadi bayangkan saja gitu ya. Dan itu kan terutama dengan sertifikat ada itu Bung, like-nya atau enggak itu gedung itu terdiri dari macam-macam, termasuk dari jalur evakuasi, apakah ada pemadam atau enggak di situ gitu kan. Cuman kan memang kita tahu ketika di situ ada bahan mudah terbakar yang memang nggak ringan Bung ya. Sempat itu dipadamkan oleh karyawan, tapi nggak mati Bung. Karena lithium, beda dia. Orang juga harus khusus pasti gitu kan. Dan kita tahu itu kan mereka kebanyakan itu meninggal karena intoksitas dari asap. Bukan karena api Bung. Dan memang pas saya baca
itu lebih cepat meninggalnya daripada kena api terbakar. Nah, tadi bagian dinas tadi itu Galkar itu juga akhirnya cerita juga membuka. Kalau Bung Neng Tia masih ingat di awal tahun kan ada ini ya kejadian yang dahsyat juga itu di Plaza Glodok Januari itu yang waktu itu ada pramugari ya lagi ada acara ulang tahun karaoke terbakar dan itu habis dari 16 korban kalau nggak salah gitu ya. Cuman yang masih sisa itu cuma 6 identifikasi DNA-nya. Yang lain itu tinggal arang aja udah gitu kan. Itu juga sama katanya tahun 2023 sebenarnya udah tercatat itu nggak layak standarisasi safety. Tapi yang ini anehnya lagi itu dalam pembinaan aja katanya Bu. Nggak ada sanksi, nggak ada denda, tindakan menutup, nggak ada dibiarkan. Bayangkan ini serupa terjadi di 600 tadi itu gedung yang nggak layak safety itu. Makanya tadi ya kita lihat ya di media itu mulai Pak Pramono Anung, Pak Tito Karnavian juga itu mendorong lah ya. Pak Pram sudah menyatakan akan dalam waktu dekat ini mengecek besar-besaran gitu ya safety dan regulasi gedung yang ada di Jakarta ini gitu ya. Kalau soal terkait isu yang kedua soal tadi itu ya bahwa ini kan memang ada spekulasi. Betul. Namanya kan Terra drone ya. Terra itu artinya bumi, Bung. Iya. Berarti drone bumi yang dia itu mungkin meng-capture landscape gitu ya, termasuk mungkin buat kebun, buat mining dan gas. Tapi juga kan nggak semua itu ya, ada juga buat itu Bung, entertainment juga bisa tuh Bung. Betul. Atraksi drone itu kan segala macam. Tapi memang karena mungkin kita lagi ada bencana ya di Sumatera yang deforestasi dikaitkan dengan ini ya semacam barang bukti. Ada beberapa yang spekulasi ya itu hilang sampai nilai 50 miliar Bung data itu. Tapi saya mungkin cuma bisa mengutip ini Bung Pak Bareskrim. Apa tuh? Ex Bareskrim Pak Ito itu ketika di media ya memang spekulasi memang tapi nggak apa-apa kalau misalkan nanti bisa jadi pintu masuk buat Polri untuk forensik digital Bung. Coba di cross check aja datanya katanya. Apakah ada backupan di Terra Drone? Apakah perusahaan terkait itu juga mempunyai datanya? Kalau nggak ada, berarti memang mau dihilangkan. Jadi bisa pintu masuk untuk kasus itu penghilangan barang bukti, gitu kan? Karena kita tahu sudah ada tersangka ya di root-nya itu. Cuman ada serba-serbi lain Bung mengenai tersangka di root Terra Drone ini. Apa tuh Mas? Langsung para netizen langsung menanyakan ke polisi kok beda perlakuannya antara di root Terra Drone dengan pemilik Ponpes Al-Khozini. Sama-sama insiden yang merenggut banyak nyawa, ada unsur diduga kelalaian. Pas hari ini itu ada groundbreaking pembangunan kembali pondok dengan dana APBN 125 miliar. Langsung dipimpin sama Caimin. Betul, ada Caimin di situ gitu kan. Jadi ini kan sebuah kejadian yang cukup kontradiktif ya. Betul. Kalau Terra Drone cepat sekali gitu ya, langsung ada tersangka. Kalau Ponpes Al-Khozini malah dibangunkan ulang dengan APBN kita. Tapi lagi-lagi sih ini masalah regulasi terutama. Betul. Kalau Bung Maput, Neng Tia mungkin suka nonton film ya, yang kejar-kejaran polisi di New York Bung ya. Betul. Kita selalu melihat itu di gedung-gedung rukonya aja itu selalu ada jalur evakuasi kan, tangga melingkar itu yang besi itu kan. Nah kita lihat itu kalau lihat sekilas itu di gedung Terra Drone ini nggak ada Bung. Nggak ada. Ini ada gedung ruko lagi, padat di situ. Dan satu lagi sih mungkin yang ini harus dicek ulang ya. Ada kemungkinan juga mereka itu tidak menyertakan denah blueprint yang sesungguhnya katanya. Karena ada dugaan harus dicek lagi. Ini mungkin gedung awalnya cuma 3 lantai, dibangun ulang jadi 6 lantai. Jadi beda regulasi harusnya itu kan. Tapi itu mungkin ya kasarnya saya bisa bilang dari dinas Galkar itu memang kalau gedung kecil kata Pak Pram juga itu agak susah untuk dipantau. Beda dengan gedung Cakar Langit ya, yang itu udah lengkap, semua safety-nya ada gitu kan. Jadi lagi-lagi ini jangan jadi bom waktu baru gitu ya untuk
next gedung-gedung lain harus inspeksi segera dan langsung lakukan penindakan kalau ada yang melanggar gitu. Setuju. Mas Icang dan Bung Mahfud, satu topik terakhir kita harus ulik secara singkat begitu karena juga ini terkait dengan durasi ini. Dan yang terakhir, yang pemberitaan menjadi sorotan dalam pekan ini adalah sebuah mobil minivan yang digunakan untuk program makan bergizi gratis atau MBG yang menerobos gedung atau gerbang sekolahan begitu di SD Jakarta Utara pada 11 Desember kemarin ya begitu, dan menabrak siswa juga kemudian memunculkan korban siswa dan juga guru begitu. Bahkan ada satu siswa yang juga masih dirawat intensif dan satu guru yang mengalami patah tulang begitu ya. Mas Icang dan Bung Mahfud, singkat ulikannya. Gimana tuh silakan ceritanya, Bung? Jadi bukan cuman masalah makanannya yang bermasalah ya. MBG itu pendistribusiannya juga harus mendapatkan perhatian ya Mas. Karena sudah beberapa kali kan, bukan hanya sekarang di Jakarta, ternyata kejadian ini juga bersamaan ya. Di Pekalongan itu menabrak rumah warga. Kemudian di bulan sebelumnya juga ada, di bulan September itu di Mesuji, di mana ompreng-omprengnya ini berserakan di jalan Mas. Ketika akan mengantar ke sekolah-sekolah gitu kan. Itu ya memang miris ya. Sepertinya ada problem di rekrutmen sih kalau menurut saya ya. Nah, itu jangan asal-asalan lah. Apalagi kan menurut pengakuan si sopir itu kan dia sebenarnya sopir pengganti ya. Itu paling harus diperhatikan soal rekrutmen. SDM jangan sampai asal-asalan gitu ya. Ini kan kita udah lihat udah ada korban gitu ya, mencederai anak-anak kita gitu ya. Jadi mohon kalaupun nanti ada misalkan kayak supir nggak bisa masuk hari itu, carilah yang agak benar gitu supirnya. Kan. Saya ngelihat videonya tuh miris sekali itu ya, menabrak pagar sampai lagi upacara itu. Iya, kayaknya lagi ada kegiatan di. Nah kan saya sudah gitu kayak ini ada meninggal berapa gitu kan, tapi alhamdulillah ya cuman luka-luka gitu ya. Tapi kan ini sebuah kejadian yang harus diperhatikan dan Pak Prabowo juga udah sempat komentar kalau nggak salah itu. Ada atensi dari Pak Prabowo langsung di situ. Terkait dengan ini ya, sama kalau saya terakhir ini juga mengenai pemulihan psikologis bagi anak-anaknya si Mas yang juga mungkin harus dipersiapkan dan juga diperhatikan bagi siswa terdampak. Jadi kalau nggak salah kan diliburkan sekarang anak sekolah itu. Betul. Iya, pasti terguncang sekali psikologisnya Mas ya. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, itu tadi menjadi topik penutup dari episode BPS atau Breaking Politik sepekan di episode kali ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bung Mahfud dan juga Mas Icang atas ulikannya di topik-topik yang tadi juga sempat kita ulik begitu. Dan untuk sahabat Ngutik juga pemirsa Simpo TV, saya juga mau mengingatkan bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami, bisa langsung saja kunjungi kami di media sosial kami Skala Survei Indonesia SSI Official. Kalau begitu, kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.